Ya, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel aku, Bayuga. Dan jumpa lagi di konten intro. Ya teman-teman, jumpa lagi di konten ngonci. Ngobrol yuk cuy. Kita hari ini akan ngobrol. Tapi ada yang berbeda di hari ini. Di hari ini aku bakal bacain sebuah kisah nyata. Dan ini beneran kisah nyata yang sebenarnya agak sedih. Makanya aku bikin video jam berapa nih? Jam 10 malam. Aku bikin video jam 10 malam sengaja karena suasana lagi sepi-sepinya dan aku mungkin lebih feelnya enak kalau aku cerita di sepi-sepi lalu dengan cerita yang sedikit menyayat hati gitu teman-teman. Buat teman-teman yang baru aja nonton aku, baru datang ke channel ini, bisa langsung subscribe jika berkenan. Kalau belum berkenan nggak apa-apa, tapi enjoy di video ini. Oke, kalau mau subscribe dihidupin tanda loncengnya biar kalau ada video-video baru teman-teman nggak tertinggal. Gitu. Oke. Karena aku nggak mau banyak guyon di sini ya. Karena ini ceritanya sedih, aku mau membangun chemistry sama ceritanya. Kalau bisa, kalau tidak terkelepasan gitu. Ini ada 3 lembar cerita teman-teman. Ada 3 lembar. Apaan sih? Susah banget ngomong. Chemistry harus sabar. Oke. Ada cerita 3 lembar di sini yang akan aku bacakan, cukup banyak dan makanya langsung aku mau bacain teman-teman ya. Dan ini kisahnya. Namaku Rara. Ini disamarkan. Namaku Rara. Aku seorang wanita yang sudah tidak muda lagi. Aku ingin berbagi kisah tentang pernikahanku yang kelam dan menyakitkan. Oke teman-teman, sebelumnya di sini aku mau ngomong kalau ini beneran kisah nyata. Aku dapat cerita ini dari seseorang yang udah nggak muda lagi memang. Makanya waktu itu aku sempat dengar cerita ini secara langsung dari dia, tapi cuma permukaan. Dan kemarin aku bilang sama dia, boleh nggak bagiin ceritanya buat teman-teman di YouTube aku bilang. Terus aku minta dia buat VN, dibantu sama teman aku yang ada di seberang sana, lalu dia bantu Mbak Rara buat cerita gitu. Seperti anak-anak perempuan pada umumnya, masa kecilku mendapat kasih sayang yang luar biasa dari ibuku. Aku 7 bersaudara dan satu-satunya wanita dari ke-7 saudaraku. Wow, kok banyak banget saudaranya kalau ada yang tanya gitu. Apa itu langsung bikin 7? Ya enggak lah. Dulu belum ada KB. Jadi 1, 2 gitu. Ya enggak lah teman. Jadi waktu itu belum ada KB, makanya wajar aja kalau anaknya banyak gitu. Dan karena Mbak Rara ini satu-satunya wanita di keluarganya, dia mendapat kasih sayang yang berbeda, yang lebih gitu dari ibunya. Aku terbiasa dengan kasih sayang yang luar biasa sampai dewasa. Itu sebabnya sampai aku SMA, aku belum bisa memasak. Sekedar membersihkan rumah itu pun bukan kebiasaanku, karena mungkin terlalu dimanja. Waktu SMA, aku berpacaran dengan seorang laki-laki, sebut saja Roy. Ya. Jadi Mbak Rara ini berpacaran dengan Roy gitu, sebut saja Roy. Berpacaran. Ini bukan kali pertama aku berpacaran, tapi kali ini aku merasa berbeda karena mengenal lelaki saat sudah mulai dewasa. Itu teman-teman tahu ya bedanya. Kalau udah dewasa tuh memang beda gitu. Jadi lebih mungkin bukan cinta monyet lagi, tapi lebih dari monyet lah. Apa ya, beruang lah, cinta beruang gitu mungkin. Oke lanjut, ini ceritanya. Jujur, aku menyukai Roy
karena dia gagah, tampan, dan disegani di sekolah karena kenakalannya. Ya, aku merasa aman jika dengannya. Tapi hubungan ini lama-kelamaan tidak sehat. Aku sangat dibatasi oleh Roy. Berteman dengan laki-laki tidak boleh, bahkan tidak jarang kalau ada laki-laki yang ketahuan mendekatiku akan dihajar babak belur oleh Roy. Setelah itu, ya aku yang menanggung beban sosial. Jadi merasa dikucilkan oleh teman-temanku, bukan terlindungi. Bayangkan teman-teman, berarti dia sedih banget gitu loh, karena dia jadi nggak punya temen, sedikit temen gara-gara Roy itu kasar, temperamental gitu. Bahkan ya dia ditakuti di sekolahnya karena kenakalannya gitu. Pernah sesekali aku sudah tidak tahan dan memutuskan si Roy. Singkat waktu, aku dekat dengan lelaki lain, sebut saja Rido. Nah, ini ceritanya emang aku putus-putus. Aku minta inti-intinya aja karena kalau cerita yang bener-bener lengkap tuh panjang banget. Dan ini membuat teman-teman mohon dipahami ya, memahami semuanya ya teman-teman ya. Jadi Mbak Rara ini nggak tahan sama Roy, terus putus sama Roy, dia berpacaran lagi dengan Rido. Emang nih hobinya kayak pacaran Mbak Rara ini. Aku tidak tahu kenapa dengan Roy, seperti tidak ada daya jika Rido yang dekat denganku. Entah itu urusan laki-laki, pikirku. Nah, jadi menurutnya Mbak Rara, si Rara ini, biarin urusan laki-laki. Kenapa sih Roy nggak berani sama Rido? Padahal kalau cowok lain yang dekat sama Rara itu bisa langsung dihantam babak belur, tapi sama Rido itu nggak berlaku. Sayang sekali, setelah lulus SMA, aku dan Rido terpisah jarak. Wajar. Saat itu, belum ada alat komunikasi seperti HP di zaman sekarang ini. Berarti ceritanya udah lama ya teman-teman ya. Sekitar 6 bulan, aku dan Rido tidak bertemu. Aku mendengar kabar yang cukup menyakitkan. Rido dijodohkan dengan adik seorang lurah. Wow. Setelah aku mendengarnya, aku memutuskan untuk mengubur dalam-dalam harapanku ke Rido. Lelaki baik dan tidak pernah berkata kasar atau berbuat kasar padaku maupun ke orang lain. Sebenarnya setelah lulus SMA, Roy yang keras kepala masih mengejar-kejar aku. Tapi aku sering menolak karena ada harapan Rido akan kembali. Jadi si Roy ini ngejar-ngejar si Rara terus. Tapi Rara gak mau karena mikirnya, wah Rido akan balik ke aku ini. Tapi ternyata sudah 6 bulan penantian, malah si Rara dapat kabar Rido akan dijodohkan. Aku kasihan dengan Roy lama-kelamaan. Lagian aku jadi tumbuh cinta lagi ke dia. Nih ada kata-kata di sini, mungkin ini berlaku untuk teman-teman perempuan di luar sana, masih berlaku ya lainnya. Biasa, perempuan jika diperjuangkan sebegitu kerasnya suka lemah. Singkat cerita, aku dan Roy menikah dengan segala pergulatan dan penolakan di keluarga aku. Karena aku dan Roy beda agama. Agamaku A dan agama Roy B. Aku menyerah, mempertahankan imanku dan ikut Roy dan menikah secara agama Roy. Keluarga mana yang tidak sakit kalau ada anaknya yang sampai beda agama tuh pasti ada hal yang kayak hilang gitu. Tapi Rara nggak punya pilihan karena sudah cinta ke Roy dan Roy nggak mungkin pindah agama, jadi dia yang mengikut Roy. Dia seperti mengikhlaskan imannya gitu. Jujur, aku menangis batin karena melihat kedua orang tuaku kecewa dan saudara-saudaraku menghakimi aku karena pindah agama. Tapi bagaimana lagi? Roy laki-laki dan katanya tidak mungkin untuk dia ikut ke agamaku. Tapi saat aku hidup dengan keluarga Roy,
aku tidak begitu terbebani karena orang tua Roy sangat menyayangi aku. Dengan keterbatasanku yang tidak bisa memasak pun, orang tua Roy tidak pernah mempermasalahkannya, bahkan telaten mengajariku untuk memasak. Ya, dia ngerasa bahwa dia menemukan kehidupan baru. Rara menemukan kehidupan baru waktu sama Roy, dan itu tidak membuatnya terbebani karena orang tuanya Roy baik gitu. Setelah sekitar 1 tahun umur pernikahan aku dan Roy, aku merasakan beban yang sangat berat. Bukan karena keluargaku ataupun keluarga Roy, tapi karena sikap dan watak Roy yang mungkin aku pun tidak bisa menghitung berapa kali aku menangis karena dia. Oke teman-teman, di sini mulai ceritanya mulai menyayat-nyayat hati. Jadi teman-teman silahkan mempersiapkan hatinya, tetap tenang di situ dan mengambil hikmah dari cerita ini. Roy bekerja sebagai seorang supir truk. Aku memaklumi dia sering tidak pulang karena pekerjaannya. Tapi naluri seorang istri sangat kuat. Aku merasa ada yang tidak beres dengan Roy dan sikapnya, serta kehidupannya di luar rumah. Benar saja, banyak tetangga yang mengadukan Roy padaku, menceritakan Roy suka mabuk-mabukan dan bermain judi. Sebenarnya seringkali aku mencium bau minuman keras pada tubuh Roy saat pulang ke rumah, tapi aku tidak mempermasalahkannya sebelum aku tahu bahwa dia juga main judi. Jadi Rara ini tipe cewek yang gak apa-apa sebatas kamu minum karena kamu capek, kamu butuh bersosialisasi dengan teman-temanmu gitu. Tapi tolong jangan main judi gitu. Kalau judi udah gak bisa ditoleransi lagi kayak gitu. Roy sangat kasar padaku jika dia pusing karena masalah pribadinya. Uang belanja pun aku sering tidak diberi, dan aku mengadu pada orang tua Roy. Mungkin banyak di luar sana kalau katanya kalau judi itu nggak bikin kaya gitu. Makanya kadang-kadang ada yang sampai kehilangan harta banyak, atau malah ya ini kayak Roy ini. Jadi dia terjerumus di situ, malah yang kena keluarganya karena sering nggak dikasih uang belanja. Kasihan. Orang tua Roy sedih, tapi juga tidak bisa apa-apa karena kerasnya sifat Roy. Mereka takut. Setiap hari hanya tangisan dan tangisan, penyesalan dan penyesalan. Mau pulang ke rumah orang tuaku pun, aku malu karena sudah keras kepala waktu itu untuk ikut dengan Roy. Roy yang berhenti manis padaku. Jadi Roy sempat ya waktu membujuk dia untuk mau menikah dengan dia pasti manis, terus setelah 1 tahun menikah ternyata berhenti manis kayak gitu. Suatu ketika banyak yang iba padaku dan mengadu semua tentang Roy di luar sana. Teman-teman Roy yang mengadukan karena tidak tega padaku. Aku sampai heran, kenapa Roy tidak merasa iba? Itu Rara mikir bahwa teman-temannya Roy aja iba sama Rara, tapi kenapa Roy nggak ngerasain itu gitu loh, tidak iba sama Rara. Ya, kita lanjut ceritanya. Oh iya, ini teman-teman. Pada saat itu, aku ingat sekali, aku masih mengandung anak pertamaku dan Roy dengan umur kandungan sekitar 7 bulan. Wow, bayangkan betapa beratnya jadi aku yang selalu takut kalau anakku lahir tidak sempurna karena ibunya yang depresi tiap hari. Tapi Roy tidak memikirkan hal itu gitu. Makanya Rara sangat, ya ampun, gimana kalau anakku lahir nggak normal, gimana anakku lahir nanti akan banyak penyakit atau
maaf cacat, karena ibunya sering depresi setiap hari gitu. Suatu ketika aku sudah tidak tahan lagi. Roy 2 hari tidak pulang. Aku sudah mengetahui dari orang-orang dekatnya di mana biasa dia main judi maupun berbuat maksiat lainnya. Malam itu, sekitar jam 8 malam, aku nekat berangkat ke sebuah tempat biasa Roy bermain judi. Dia hamil, dia nyamperin Roy. Aku sendiri berjalan kaki bersama bayiku yang masih di dalam kandungan 7 bulan ini. Sepanjang jalan aku menangis. Aku takut, sepi, gelap. Tapi aku sangat emosi. Aku tidak kuat lagi. Untuk teman-teman yang hidupnya di kota, kalau teman-teman tahu kondisi di desa itu, jangankan waktu itu, sekarang pun masih seperti itu. Kalau aku mau pulang ke desaku itu masih ada beberapa tempat yang rumah, lalu ada hutan belantara gitu, lalu tuh rumah lagi, ada hutan-hutanan lagi kayak gitu. Jadi masih banyak tempat kayak gitu, apalagi di zaman cerita ini terjadi waktu itu. Akhirnya setelah sekitar 3 km aku berjalan 3 km. Wow, aku menemukan Roy. Sekitar pukul antara jam 12 atau jam 1 pagi, aku melihat Roy. Saat itu kakiku serasa dipaku. Jantungku runtuh. Aku seperti mati rasa. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri